dami hubbil mal. Bab yang menjelaskan tentang tercelaknya orang yang medit dan orang yang mencintai harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yashhadu lahu aidun ma ruwiya an Abi Amamah al-Bahili. Kita semua sering mendengar riwayat yang telah diriwayatkan oleh Abu Amamah al-Bahili mengenai tentang Tha'labah. Nah, ini kalau diceritain kan panjang ya. Baca dikit aja. Anna Tha'labah bin Hattab qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah ayyarzuqani malan. Jadi Tha'labah itu kan singkat ceritanya beliau ini kan orang yang paling miskin. Gak ada sahabat yang paling miskin seperti Tha'labah. Sehingga kalau mau sholat itu pakaiannya bergantian dengan istrinya. Tha'labah sholat, istrinya tidak berpakaian. Ketika istrinya mau sholat, Tha'labah sholat. Bahkan termasuk rajin berjamaah. Jadi istrinya itu kalau nunggu Tha'labah berjamaah dulu selesai, baru istrinya berpakaian. Nah suatu ketika Tha'labah itu protes kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ud'ullaha ayyarzuqani malan. Intinya ya Rasul, cobalah pintakanlah kepada Allah supaya diberikan harta, rezeki harta kepada saya. Kasihan kalau saya sholat, istri saya nunggu sampai enggak. Itu saking miskinnya. Kira-kira kalau miskinnya manusia sekarang ada ya kayak gitu? Kan enggak ada. Nah kemudian qala ya Tha'labatu qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tutiquhu. Kata Nabi, hai Tha'labah, harta yang sedikit tapi kamu bersyukur itu lebih baik daripada hartanya banyak tapi kamu tidak mampu bersyukur. Itu sudah diingatkan sebenarnya sama Kanjeng Nabi. Sudah diingatkan. Qala ya Rasulullah aidan ud'ullah ayyurzuqani malan. Terus yang kedua kalinya minta lagi Tha'labah. Pokoknya Rasul saya minta doakan, minta kepada Allah supaya diberi harta. Kedua kali. Kemudian ya Tha'labah amalaka fi uswah ama tarda an takuna mithla Nabi Allah Ta'ala. Yang keduanya kemudian diberi nasihat lagi, wahai Tha'labah, apakah kamu itu gak ingin menjadi percontohan dari sahabatku yang betul-betul meniru tauladanku? Dan apakah engkau gak ridho ketika engkau nanti disetarakan derajatnya seperti nabi-nabinya Allah? Itu udah dikasih tahu, kalau kamu seperti ini kamu itu setara, misla nabiyillah, seumpama nabi-nabi Allah. Nah tetap aja Tha'labah yang ketiga kalinya, ya Rasulullah ud'ullah ayyarzuqani malan. Sampai ketiga kalinya, singkat cerita udah diberi. Akhirnya karena ngeyel Tha'labah itu ketiga kalinya ya diberilah harta. Tapi nyatanya setelah diberi harta itu intinya menjadi lupa. Ini orang ini menjadi lupa karena termasuk gila harta, termasuk tercela sifatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab dari mulai Quran, hadis, tafsirnya, semua kitab gimana? Pembicaraan saya tadi sama atau tidak? Sama. Masa saya harus ngedongeng dulu sama kitab Quran? Kan enggak. Kesaksian semua. Kan tukang sulap, bukan? Oke? Jelas enggak? Nah ya apa? Makanya Gus jangan walid, jangan pedih jadi orang. Gimana? Gitu. Kita itu harus sifat Rahman dan Rahim gitu. Makanya kemarin pengajian di Surabaya di tempatnya Gus Rosi sudah teh pengajian biasa, ternyata 500 orang kata saya, kebanyakan dari Madura. Subhanallah, ternyata jalan itu dipenuhi dengan jamaah atau tentang di kampung. Kampungnya itu kampung mana itu? Kemayoran. Luar biasa Gus Rosi. Tadinya orang tiada, nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Awas loh, jangan pelit. Bagikan itu untuk umat. Saya yakin mudah-mudahan kebaikannya penuh hikmah dan barokah. Semua, bukan hanya satu, semua. Ada juga banyak kalau kita cerita gitu. Jadi banyak, ternyata luar biasa.
ketemu tiap seminggu sekali mengaji di sana itu, ngaji Quran, khataman Quran. Seminggu sekali. Di tempatnya siapa, Pak Ustaz? Di Pak Sugi atau Bu Sugi atau Pak Bambang. Tiap seminggu sekali diantarkan ke sana. Dengan lillah, Rahman dan Rahim. Nggak tahu apa-apa. Makanya di sini ada begitu bikin masjid, geruduk dari Gus Gending. Kok namanya Gus Gending? Ya senangnya gending-gending. Ya ngosokin ini semua. Alhamdulillah ini. Kata tukang ini, wah ini paling 4 bulan udah selesai. Jangan 4 bulan, setahun aja katanya. Ternyata sebulan pun selesai. Nggak sebulan, selesai. Alhamdulillah. Ini nggak ada di Indonesia. Ada tak melihat masjid begini? Ada nggak seperti gini? Nggak ada. Ada juga di Uni. Nah gitu. Ini kita kembali kepada pangkuan Nusantara Indonesia. Bangga gak ke Indonesia? Bangga tuh. Kita makan super mie nggak ingat makan puhung, gitu kan? Loh iya, zaman biyen tiwul, nggak? Lo tak sadar. Kita makan roti tiwulnya ditinggalkan, iya. Ya, kita harus sadar. Makanya kita benar zaman kerajaan seperti gini, zamannya para wali begini, zaman para alim ulama seperti gini. Coba kita harus bisa saling merasakan dan dirasakan. Saya yakin jamaah Samawi ini penuh hikmah dan barokah selalu. Dan mudah-mudahan dimanapun jamaah aparagus, sesepuh-sesepuh maupun ibu semua atau bapak yang Pamotan, Majang Tengah, Malang, Dampit, Duren, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ujung timur, ujung kulon, ya, dari Mekah, Madinah, seluruh dunia penuh hikmah dan barokah selamanya. Bersatulah kembali sesuai dengan fitrahnya Allah. Itu aja. Mudah-mudahan kita doa ya. Kasihan sudah pada ngantuk enggak? Teruskan jangan. Enak nemen saya yang remah. Coba batuk-batuk terus nggak pernah batuk jadi batuk gini. Karena batuk itu kurang minum. Iya betul. Nah, iya. Semangat atau tidak? Oh. Mari kita gotong royong, persatuan dan kesatuan. Kok selalu persatuan dan kesatuan? Lah iya, TV aja ini TV lain-lain bersatu. Angkatan darat, udara, laut, polisi bersatu. Ya, rakyat pun harus bersatu. Ulama pun harus bersatu. Betul nggak? Dari suku-suku budaya bersatu. Semua ternyata bersatu. Lintas agama bersatu. Jadilah satu tujuan, Pancasila. Betul atau tidak? Satu ketuhanan yang Maha Esa. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ya kan dia akan Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Karim. Wa qul inna rahmatan istiqomah. Wa qul inna rahmatan samawi. Allahumma qul inna rahmatan hidayah. Allahumma qul inna rahmatan barokah. Wa qul inna rahmatan jamaah samawi. Subhanallah wa qul inna rahmatan pondok pesantren unik Nusantara. Subhanallah wa qul inna rahmatan hidayah. Wa qul inna rahmatan barokah. Indonesia qul inna rahmatan Indonesia sehat jasmani dan rohani. Wa qul inna rahmatan satukan ya Allah. Wa qul inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke. Allahumma qul inna rahmatan hidayah barokah selamat dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
ala Muhammad. Sebetulnya untuk persatuan dan kesatuan itu mudah, karena kita harus mengenal sambung oyot, sambung rasa Jogonegoro. Karena apa? Kita dari mulai dasar, yaitu tentang kita kepada dasar masyarakat yang bawah. Kita terjun ke lapangan, kita merekrut, kita persatuan, bagaimana pos kamling, bagaimana kita dalam kesenian maupun budaya, kita bersatu. Saya yakin semua bisa bersatu, karena saya sudah bukan mencoba, sudah saya se-Indonesia sudah menyatukan dari Sabang sampai Merauke sampai Papua. Saya ini kitab Samawi ini untuk persatuan dan kesatuan. Satunya saya pengen kembali ke Pitro tentang kerajaan Solo. Kedua tentang kerakyatan. Ketiga tentang keagamaan. Keempat kita tentang umaro, ulama, tokoh-tokoh agama dan suku-suku akan menyatukan lewat kitab Samawi. Bahasa Suryani itu bahasa kalam, bahasanya Allah, dari dat Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa bahasa Suryani, kenapa Allah nyiptakan para nabi beberapa bahasa? Ya, sedangkan di Indonesia, contohnya di Indonesia ini penuh dengan bahasa dari Sabang sampai Merauke. Contohnya bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan macam-macam bahasa yang ada di Indonesia ini. Tujuan menginikan kitab Samawi ini untuk menyelamatkan umat, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, agar kembali ke tauhid, agar kembali ke fitrahnya Allah. Jadi kalau kita ingat kepada tauhid, ingat kepada Allah, pasti semua bakal kembali kepada Allah. Karena apa? Tujuan saya sendiri untuk menyelamatkan umat yang ada di dunia ini. Makanya mudah-mudahan ini pondok pesantren yang ada di Indonesia, Aparagus, mudah-mudahan bisa mendapatkan kitab Samawi. Karena saya juga tirakat di makomnya Syekh, yaitu di Baghdad maupun di Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, sampai ke Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena saya diperintah oleh guru saya, yaitu Abuya Mama Armin Cibuntu. Di Jawa Timur ya ada guru Pak Aza, Kiai Aza, maupun Mbah Dori, Mbah Junaid, sama. Guru-guru saya banyak. Jadi saya musafir 40 tahun. Jadi nggak gampang kita untuk menyelamatkan umat yang ada di negeri Indonesia ini. Motivasinya apa belajar kitab Samawi? Jadi kitab Samawi itu sebenarnya adalah pendidikan akhlak. Kalau kata lain dalam pesantren itu tentang tasawuf. Karena di situ ada beberapa bab yang memang substansinya tujuannya untuk memperbaiki akhlak manusia. Makanya di pesantren unik ini diajarkan kitab Samawi yang berbahasa Suryani yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Arab. Seperti itu. Bisa kasih contoh nggak bahasa Suryani itu? Bahasa Suryani itu sebenarnya kita kan ada referensi dari kitab Manba Usul Hikmah sama Syamsul Ma'arif. Dan perlu diketahui sebenarnya bahasa Suryani yang dipelajari di sini itu bukan untuk muhadatsah atau muhawaroh. Banyak orang yang beranggapan Suryani ini untuk misalnya muhadatsah atau bercakap. Sebenarnya yang dikaji di sini adalah bahasa Suryani dari asma Suryaninya yang tercatat seperti kalimat ajin, ahrojin, jaljalutin, itu kan asma Suryani yang artinya ajin itu kalau bahasa Arab Allah. Kemudian ada arti bahrotin, barhatiyah seperti ya kudus dalam bahasa Arabnya. Itu adalah bagian daripada asma-asma Suryani. Seperti itu. Ini ada sanadnya nggak, Pak? Kalau setiap ilmu itu tentunya ada sanad. Sanad itu kan mata rantai yang memang nyambung sampai kepada Rasulullah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya kalam Suryani itu kan dari zaman Rasulullah sudah diajarkan. Bahkan seperti yang diajarkan kepada Zaid bin Thabit, beliau ini menguasai bahasa Suryani dalam jangka waktu 17 hari.
termasuk Ibrani dalam jangka waktu 12 hari. Itu sebenarnya silsilah sanad jelas. Dan salah satu referensi yang di pesantren untuk kalam Suryani sendiri itu ada 2 kitab. Namanya kitab Syamsul Ma'arif sama kitab Manba' Ushul Hikmah yang dikarang oleh Al-Imam Ali Al-Buni. Di situ baru kita akan menemukan sanadnya, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW melalui Ja'far Shadiq. Ada kesulitan nggak mempelajari? Sebenarnya sih kalau untuk belajar nggak sulit-sulit amat, karena memang huruf abjadnya ada. Huruf abjadnya itu dari mulai alif sampai hamzah ya itu ada. Bahkan di sini memang sengaja sama guru besar kita, para santri ini harus bisa menulis dengan bahasa Suryani gitu. Karena memang ada huruf abjadnya dari mulai alif sampai iya seperti halnya bahasa Arab gitu. Cuman catatan tadi yang saya sampaikan, jadi Suryani yang di sini yang diajarkan bukan untuk muhadatsah atau mukhawarah, bukan untuk bercakap. Jadi kalau nanti terus bagaimana kalau komunikasi dengan Suryani? Nah tentunya itu bukan hak kita, karena hanya orang-orang yang terpilih yang mampu bermuhadatsah dengan bahasa Suryani seperti itu. Untuk kitab Samawinya sendiri ada rencana untuk dicetak? Alhamdulillah ini bahkan mungkin beberapa hari ke depan ini, kemarin sudah kita musyawarahkan bersama Pangeran Eko juga, bahkan dari Sinuwun Pakubono 13 sangat mendukung. Kita bermusyawarah bersama Abuya juga. Insya Allah langkah pertama sebelum kita publikasikan ke pesantren-pesantren lainnya, nanti kita akan langsung mengadakan bedah buku yang nanti akan dihadirkan dari MUI, PBNU dan ulama-ulama yang secara publik diakui kealimannya seperti itu.